Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya resmi sudah PKS Partai Keadilan Sejahtera itu bergabung mendukung bacawa pres Caimin atau Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Putusan itu ditetapkan melalui forum Majelis Syuro atau Musyawarah Majelis Syuro yang ke-9. Nah, bagi simpatisan dan pendukung dan pemilih yang punya kecenderungan untuk memastikan Mas Anies bisa daftar ke KPU, itu tentu saja ini menggembirakan dan melegakan, karena akhirnya ketika begitu banyak spekulasi bahwa PKS itu dikhawatirkan tidak bergabung, ternyata tidak menjadi kenyataan, malah menumbuhkan optimisme yang luar biasa besar bagi kalangan para pendukung Mas Anies Baswedan. Nah, keputusan PKS tersebut didahului dengan poin bahwa hasil MMS, ya, singkatan dari Musyawarah Majelis Syuro ke-9 itu adalah memperkuat, ya, keputusan MMS sebelumnya yang ke-8, di mana PKS mengusung dan mendukung Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Nah, poin yang krusial lainnya adalah menyatakan menerima dan menyetujui, bahkan mengusung dan mendukung Caimin juga sebagai cawapres atau bakal calon wakil presiden di Pilpres mendatang untuk mendampingi Mas Anies. Oleh karena itu, di poin berikutnya, PKS dengan kekuatan penuh dan keteguhan hati itu akan memperjuangkan pasangan baca pres dan bacawa pres Anies Caimin. Nah, kalau melihat kekuatan PKS dari pemilu ke pemilu, ini menurut data dari data box seperti dalam gambar ini, ketika PKS mengikuti debut pertamanya di pemilu 99, itu angkanya di bawah 2%. Tetapi setelah itu secara pelan tapi pasti itu melonjak perolehan suaranya, kemudian cenderung stabil di angka 7%-an. Walaupun di 2014 itu menurun sedikit, tetapi di 2019 itu melonjak menjadi lebih dari 8,7% tuh, dengan perolehan suara di pemilu 2019 yang lalu itu 50 kursi. Artinya, ya, militansi kader PKS ini luar biasa, sehingga mampu menjaga dan meningkatkan perolehan suara seperti itu. Kalau dari sisi perolehan kursi DPR yang merupakan landasan penting dalam mengikuti Pilpres 2024 mendatang, perolehan kursi DPR-nya PKS ini kurang lebih 13 jutaan, ya, perolehan suaranya, tetapi perolehan kursinya itu juga termasuk di partai menengah, yaitu 50 kursi. Nah, ketika Nasdem, PKS dan PKB bergabung, itu secara total prosentasinya itu menjadi 29%-an. Artinya amat sangat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang ditetapkan 20%. Jadi kalau di total jumlah kursinya itu kurang lebih 167, ya. Jadi 59-nya Nasdem, 58-nya PKB, 50-nya PKS. Nah, ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa dan dianggap cukup besar
sehingga optimisme untuk memenangkan pertarungan di Pilpres mendatang itu semakin besar dan semakin menguat gitu. Apalagi basis dukungan ya dari PKS dan PKB ini amat sangat berwarna ya. Basis elektoral atau basis pemilihnya PKS itu memang cenderung agak berbeda dengan basis dukungan Nasdem dan PKB. Sebagaimana kita ketahui kan, jika dilihat dari ideologi partai, kemudian basis para pemilih, basis kulturalnya seperti apa, kita sama-sama tahu memang agak berbeda. Justru perbedaan itu dipersatukan di koalisi perubahan sehingga saling menggenapkan, saling melengkapi, dan saling menguatkan gitu. Jadi bagi kaum yang selalu pesimis melihat Mas Anies, lagi-lagi mohon maaf harus menelan kekecewaan kembali, karena faktanya PKS itu bisa bergabung dan memperkuat atau tetap berada di koalisi perubahan. Jadi wajar saja kalau optimisme di kalangan koalisi perubahan dan di kalangan para pendukung simpatisan itu juga semakin menaikkan semangat. Jadi peresmian ya, pengumuman keputusan Majelis Suro itu menumbuhkan semangat yang luar biasa kepada para pendukung, relawan, simpatisan, kader partai di koalisi perubahan ini. Sehingga jika tidak ada tsunami politik, ya mudah-mudahan itu tidak ada, gangguan atau jegalan menjelang pendaftaran, ya konon pendaftaran itu akan dimajukan dan akan dipercepat supaya semakin menghilangkan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian politik itu kan menguras energi dan pikiran tidak hanya elit partai tapi juga masyarakat yang melihatnya, sehingga masyarakat jika memang lebih cepat tahu ya dan mengetahui secara resmi siapa saja para pemimpin nasional yang akan bertanding dan bersanding di pertandingan politik Pilpres itu, yaitu semakin baik supaya pemilih juga mengetahui rekam jejaknya. Jadi itulah mengapa walaupun di beberapa survei Mas Anies selalu ditempatkan di urutan ketiga, itu tidak menambah kekhawatiran, tapi justru menambah semangat bahwa pasangan ini akan terus berlayar, dan jika ada 2 putaran, pasangan ini juga optimis akan masuk ke putaran kedua. Demikian kawan baik, terima kasih.